Selamat pagi para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Hari ini adalah kuliah terakhir. Kita masuk latihan. Yang pertama adalah diketahui matrik A adalah ordo 2x2 dengan elemen 2130. A. Tentukan nilai eigen matrik A. B. Tentukan vektor-vektor eigen matrik A. C. Tentukan state transition matrix atau matrik transisi keadaan. Di mana solusinya adalah langkah pertama kita cari lambda I kurang A sama dengan lambda kali matrik identitas ordo 2x2 berarti I2 1001 di mana elemen dari utamanya serba 1 sedangkan yang lain elemennya 0. Dari utama serba 1 ya. Yang lainnya 0 dikurang matrik A di sini 2130 sehingga lambda kali 1 lambda dikurang 2 adalah lambda min 2. Lambda kali 0, 0 dikurang 1 adalah min 1. Ya. Bentar. Oke. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan lambda I kurang A-nya berapa. Lambda kali matrik identitas kurang matrik A. Lambda kali matrik I2 adalah matrik identitas atau disebut juga matrik satuan 1001 dikurang matrik A 2130. Sama dengan lambda kali 1 lambda dikurangi 2 adalah lambda min 2. Lambda kali 0, ini baris pertama ya. Lambda kali 0, 0 dikurang 1 adalah min 1. Baris kedua, lambda kali 0, 0 dikurang 3, min 3. Lambda kali 1, lambda dikurangi 0 adalah lambda. Ya, lambda kurang 0 lambda. Selanjutnya, kita menentukan persamaan eigen. Ya. Selanjutnya kita menentukan persamaan eigen. Bentar ya. Saya tentukan untuk mencari nilai eigen, kita mencari persamaan eigen terlebih dulu. Persamaan eigen, atau disebut juga persamaan karakteristik, adalah determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Ya, determinannya sama dengan 0. Lambda kali matrik identitas yaitu I2 dikurang A sama dengan 0. Yang mana lambda I kurang A tadi kita cari ini. Ini adalah lambda I kurang A ya. Yaitu lambda kurang 2, min 1, min 3 lambda. Ya. Maka kita ganti lambda I kurang A-nya adalah lambda min 2, min 1, min 3 lambda. Determinannya sama dengan 0. Determinan 2 kali 2 adalah AC kali diagonal utama dikurangi AC kali diagonal yang lain. Jadi ini
lambda min 2 dikali lambda dikurangi hasil kali diagonal yang lain, yaitu min 1 kali min 3 sama dengan 0. Oke, ini mengulangi yang lagi juga ya. Jadi soalnya yang saya ambil yang sama supaya lebih meresap ya. Ya, diketahui matrik 2 kali 2, ditanya nilai egen, vektor egennya, kemudian matrik transisi keadaan. Langkah pertamanya adalah lambda I kurang A kita cari dulu. Lambda kali I-nya adalah I2 ya. I2 itu adalah ordo 2 kali 2, 1001. Dikurang matrik A, hasilnya lambda min 2, min 1, min 3 lambda. Kemudian untuk mencari nilai egen, kita menggunakan persamaan egen. Ya. Itu determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Di mana tadi lambda I kurang A-nya kita sudah cari terlebih dahulu. Ya, ini sama dengan minggu lalu ya. Hari Senin yang lalu. Ya. Sama. Saya ulang lagi. Nah ini lambda min 2, min 1, min 3 lambda yang sudah kita cari. Kita isi di sini. Persamaan egennya adalah determinan lambda I kurang A-nya sama dengan 0. Determinan 2 kali 2 adalah hasil kali elemen diagonal utama. Tahu diagonal utama yang mana? Ini ya. Diagonal utama dikurangi diagonal yang lain. Ya, diagonal yang lain. Diagonal utama ada lambda min 2 kali lambda dikurangi min 1 kali min 3. Sehingga lambda kali lambda, lambda kuadrat. Lambda kali min 2 lambda. Min kali min plus kali min, min. 1 kali 3, 3 sama dengan 0. Nah ini kan difaktorkan, diuraikan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah koefisien dari lambda, yaitu jumlahnya adalah min 2. Hasil kalinya, ujung kali ujung. Di depan lambda kuadrat adalah 1 kan? Di depan lambda kuadrat adalah 1. 1 dikali min 3 adalah min 3. Nah ini kita uraikan. Hasil kalinya min 3, jumlahnya min 2. Berapa kali berapa? Ya, min 3 plus 1, min 3 plus 1. Ya. Nah, untuk mencocokkannya itu adalah di jumlah ya. Min 3 tambah 1 benarkah min 2? Benar ya. Berarti di sini lambda gitu. Min 3 plus 1. Mungkin kita buat plus 1 dulu, baru min 3. Atau terbalik boleh ya. Min 3 dulu boleh juga. Ya. Jadi bebas ya. Mau plus 1 dulu atau min 3 dulu boleh ya. Jadi kalau mau di sama minggu lalu, ikuti ini aja. Tidak ada aturan yang mana yang dahulu, bebas. Jadi boleh min 3 dulu, plus 1 atau terbalik. Plus 1 dulu baru min 3. Jelas? Namanya sudah? Nama Anda siapa? Ganison ya. Oke, kalau ini sama dengan 0, ya, lambda kurang 3 sama dengan 0, dan lambda plus 1 sama dengan 0, maka lambdanya bisa tercari berapa? Lambda satunya adalah min 3 pindah ke kanan plus 3, sedangkan lambda 2-nya adalah plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. Jadi nilai egennya adalah min 1, plus 3 dan min 1. Jelas? Oke. Ini terekod nih, ini nggak terekod. Stop recording, oh ya berarti terekod. Oke. Nah kemudian untuk mencari setelah dapat nilai egen, bagaimanakah kita mencari vektor egennya? Mencari vektor egennya kita misalkan ya. Lebih dulu kita misalkan, ya, misalkan vektor egen adalah apa? Vektor X sama dengan, karena matriknya 2 kali 2, dia dalam bentuk matrik kolom ya.
X1, X2. Tapi kalau 3 kali 3, X1, X2, X3. Ya. Di mana ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Ya. Vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Perhatikan dulu. Vektor eigen tidak boleh sama dengan vektor 0. Ya. Itu syaratnya. Nah, untuk mencari vektor eigen ini, kita menggunakan namanya ruang eigen. Ya, ruang eigen atau ruang karakteristik. Itu lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Ya. Untuk mendapatkan vektor eigen, kita menggunakan ruang eigen atau ruang karakteristik, yaitu determinan lambda I kurang A kali vektor eigen X sama vektor 0. Nah, bisa salin. Lambda I kurang A-nya apa tadi? Matriknya. Yaitu lambda min 2, min 1, min 3, ya, ini min 1, min 3 lambda. Ini adalah lambda I kurang A kali vektor eigen X, X1, X2, ya kan yang kita misalkan tadi. Sama dengan matrik kolom 0. Vektor 0 itu dalam hal ini matrik kolom 0. Jelas ya? Ini bisa juga bentuk sangkar ya. Tapi di sini dalam hal ini vektor itu adalah dalam bentuk matrik kolom. Oh, ini matrik min 3 ya. Oke. Perkalian dua matrik adalah baris kali kolom itu. Ya. Baris kali kolom, ya kan? Baris 1 kali kolom 1 kan? Yaitu apa? Pertama kali pertama. Oh, belum, sorry. Kita belum ganti nilai gennya, ya kan? Kita belum ganti nilai gennya. Jadi langkah pertama dulu adalah kita masukkan untuk nilai eigennya lambda sama dengan plus 3. Nah, kita masukkan apa aja nih? Yang kita ganti lambdanya ya. Yang kita ganti lambdanya. Coba kita ganti. Lambdanya berapa? Lambdanya kan 3 sini. Ya, plus 3. Jadi berarti 3 kurang ya, 3 kurang 2 gitu ya. Min 1 min 3 ya nak? Kali vektor eigen X yaitu X1 X2 sama dengan matrik kolom 0. Jelas sampai saudari Denis? Oke. Nah, kemudian 3 kurang 2 adalah 1. Nah, sebelahnya min 1, di bawahnya min 3 plus 3. Dikali matrik eigennya adalah X1, X2. Ya, sama dengan matrik kolom 0. Ya. Nah, ini juga perkalian dua matrik baris 1 kali kolom 1. Enak. Baris 1 kali kolom 1, 1 kali X1 berapa? 1 kali X1 ditambah min 1 kali X2 min X2 sama dengan, boleh langsung ya kalau mau langsung boleh juga ya, sama dengan 0. Kemudian baris kedua kali kolom pertama, ya kan? Baris kedua kali kolom pertama adalah min 3 kali X1 ditambah plus 3 kali X2. Plus 3 kali X2. Nah, yang pertama ini X1 sama dengan X2 enggak? Yang pertama. Yang kedua, kalau mau pindahkan boleh enggak atau diperkecil atau pindahnya ya. 3X2 sama dengan 3X1, ya enggak? Sama dengan min ini dipindahkan plus 3X1. 3 kita coret. Maka X2 sama dengan X1. Ya. Ini bebas ya.
Mau S1 sama S2 atau S2 sama S1. Nah, ini supaya seragam kita ambil salah satu aja. Ya, nah. Nanti dari sini kita ambil nanti misalnya X1 sama S2 atau S2 sama S1. Boleh ya? Nah, setelah ini barulah kita cari kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya X1 berapa, X2 berapa. Nah, terserah Anda mau ambil yang mana nih. Anda mau ambil yang mana? Anda mau ambil S1 sama S2 atau S2 sama S1? Ya, yang minggu lalu saya buat X1 seteruskan kita balik ya. Saya ambil yang ini, boleh. Misalnya saya ambil adalah X2 sama dengan X1 ya. Jadi X2 sama S1, berarti S1 enggak? Kalau X2 sama S1 ini berarti S1 sama S1 ya. Yang kita dapatkan ini tadi ya. X2 adalah sama S1, berarti S1 sama S1. Oke ya. Kalau dibalik ya Pak, X1 sama S2, berarti X2 sama S2. Sama ya. Baru dari sini himpunan penyelesaian vektor. Himpunan penyelesaian vektor adalah vektor berkapasitas nanti X1, X2, di mana X1, X2 anggota bilangan real. Ya kan? Nah, yang kita ganti sini apa? X2-nya ya. Yang kita ganti adalah X2-nya. X2-nya yang kita ganti. Ini sama dengan X1-nya tetap, X2-nya kita ganti dengan X2 sama dengan X1. Ya. Di mana? Nah, sekarang tidak ada X2 ya. Kan elemennya di sini apa itu tulis? S1 saja. Berarti sini X1 anggota real. S2-nya yang ditulis. Karena S2-nya udah hilang. Enak. S2-nya sudah diganti dengan X1. Nah, ini bisa kita perkalian skala dengan matrik kolom. Kita keluarkan X1-nya. Ya. Ya. Sehingga ini sama dengan kita keluarkan X1-nya jadi 11 ya nak 11 benar nak X1 kali 1 X1 kali 1 ya. Di mana X1 anggota real. Sehingga vektor eigennya adalah X1 kali 11 untuk nilai eigennya tadi berapa? 3 ya. Nilai eigennya 3 ini. Nah, ini kadang-kadang S1 ini dihilangkan satu-satu aja. Tapi biasanya diganti dengan skalar. S1 adalah skalar kali vektornya satu-satu, vektornya sendiri satu-satu ini. Untuk nilai eigen adalah 3. Ya, inilah jawaban untuk vektor yang nilai eigennya 3. Ya. Nilai eigennya 3, maka vektornya adalah S kali 11. S itu skalar. Ya. Jadi S1-nya kita ganti dengan skalar. Tapi ada buku lain, S1-nya dihilang aja. Jadi janganlah ikut ini aja. Ya. Oke, sampai sini jelas? Nah, demikian juga untuk yang apa? Nilai sebelumnya kita salin dulu ruang vektornya. Anda mencatat dulu ya. Ya, sebelum nanti kita catat ruang vektornya yang sudah ada lambdanya, kemudian kita ganti nilai eigennya untuk nilai eigen yang kedua, lambda 2 ya, sama dengan min 1. Sudah? Oke. Kita salin ruang eigennya dulu. Ruang eigen yang sudah kita cari. Ruang eigen itu ruang disebut juga ruang karakteristik. Itu apa tadi? Lambda kurang 2. Terus ini min 1, min 3 ya, lambda. Ini dikali
dengan vektor eigen X, yaitu X1, X2, sama dengan matrik kolom 0. Ya, keton 0 atau matrik kolom 0. Nah, sekarang untuk nilai eigen adalah min 1, ya, min 1, maka kita masukkan lambdanya. Lambdanya diganti min 1 kurang 2, gitu ya. Min 1, min 3, min 1. Enak. Dikali vektor eigen X1, X2. Ya, ini min 1. Sama dengan matrik kolom 0. Nah, kita selesaikan. Min 1 kurang 2 adalah min 3. Ini min 1, min 3, min 1 ya. Oh, sama persis ya. Baris 1 dengan baris 2 sama persis. Kali vektor eigen X1, X2 sama dengan matrik kolom 0. Terus, perkalian 2 matrik, baris 1 kali kolom 1. Enak. Baris 1 kali kolom 1, pertama kali pertama, min 3. Min, ya, pertama kali pertama, min 3 kali X1, ditambah min 1 kali X2. Jadi min X2 sama dengan 0. Langsung deh ya. Di sebelah sama dengan. Jadi baris kedua sekarang. Baris kedua dikali matrik kolom 1. Jadi baris kedua adalah min 3 kali X1 ditambah ya sama. Kedua kali kedua min 1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita pindahkan min 3X1 sama dengan X2 enggak? Ini juga min 3X1 sama dengan X2 enggak? Ini kedua kesamaannya sama enggak? Boleh enggak kita balik? X2 itu adalah min 3X1. Jangan pecahannya. Memang X1 bisa min sepertiga X2 kan? Tetapi kita kerjakan kalau bisa bulat. Tetapi kalau enggak ada cara lain, enggak mungkin yang bulat, ya apa boleh buat. Jadi kita ambil ini adalah yang bulat ya, kalau bisa yang bulat ya, kalau bisa yang bulat ini. Paham nggak sih? Nah, setelah dapat ini baru kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulannya? X1 berapa, X2 Pak? Itu selalu gitu ya. Kesimpulannya X1 ya, terus kesimpulan X1 berapa, X2 berapa. Di sini sudah diketahui tadi apa? Bahwa X2 adalah min 3X1. Tulis ini. Min 2, X2 adalah min 3X1, berarti X1 1 enggak? Ya. Inilah. Nah, maka himpunan penyelesaian vektor apa? Vektornya adalah X1, X2. Ini sama minggu lalu ya. Ini saya ulang lagi supaya mantap ya. Di mana X1, X2 anggota bilangan real. Nah, kita ganti sekarang. Yang kita ganti adalah yang mana? Yang kita ganti adalah X2-nya ya. Karena di sini kan yang terdapat hubungannya dari X2 adalah min 3X1. Jadi X1-nya tetap, X2-nya adalah min 3X1. Di mana? Sekarang nggak ada X2 sini kan? Di sini nggak ada X2, tinggal X1 saja anggota bilangan real. Sehingga ini bisa difaktorkan, dikeluarkan. Kita keluarkan X1-nya, di perkalian skala dengan matrik kolom, adalah X1 kali 1, ini min 3, ya enggak? Di mana X1 anggota real. Sehingga vektor eigennya adalah X1 dikali 1 min 3, untuk nilai eigennya adalah min 1 tadi kan? Nah, ingat S1 ini single, kita ganti skalar. Jadi vektor eigennya adalah S dikali 1 min 3
Ada buku lain S-nya dihilang aja, S1-nya dihilang aja. Sama. Jadi untuk nilai eigennya adalah -1. Inilah vektor eigen yang kedua. Ya. Ini adalah vektor eigen yang kedua. Paham di sini? Oke. Setelah dapat nilai eigen, vektor eigen, seperti yang kita butuh itu nilai eigen ya untuk mencari matriks transisi keadaan atau nama lainnya apa? State transition matrix. Ya. Nah ini yang berikutnya kita ingin mencari matriks transisi keadaan atau state ya. State transition matrix. Disebut juga ini adalah matriks transisi keadaan ya. Transisi keadaan. Ya, jadi diperhatiin ya, jadi ini sama minggu lalu juga ya. Materinya diulang lagi. Ya. Sebenarnya bentuknya itu nanti adalah E pangkat AT. Nah, ini setara dengan E pangkat lambda T. Apakah A sama dengan lambda? Tidak ya, setara itu berarti sama. Ya. Berarti seolah-olah A-nya itu sama dengan lambda. Bukan ya. Berarti A-nya yang setara dengan lambda. A itu adalah matriks 2 kali 2. Lambda adalah nilai eigen berupa bilangan. Masa matriks sama dengan bilangan? Logikanya menyatakan impossible. Ya, nah, masa matriks sama dengan bilangan? Ya, ini sekali lagi ini adalah setara, ya, setara. Jadi yang kita cari itu ini ya. Ini yang kita cari ya, matriks transisi keadaan. Oke. Jadi kita cari E pangkat AT menurut ini berasal dari deret Taylor, yaitu A0 kali matrik identitas ditambah A1 kali matrik A. Jelas sampai sini? Oke. Karena ini adalah setara, ini setara, A-nya kita ganti dengan lambda. Ya, kita ganti dengan lambda. I-nya kita ganti dengan determinan I. Determinan I itu adalah 1. Ya. Determinan I adalah 1, maka ini ganti 1. Ya, ditambah A1 kali A dengan setara dengan lambda. Paham di sini? Nah, kalau ini kita balik, jadinya A0 kali 1 A0 ditambah A1 lambda sama dengan E pangkat lambda T. Nah, ini yang kita pakai untuk menyelesaikan mencari A0 dan A1. Ya. Saudara pakai online itu? Enggak. Nah, saya mau cek nanti kan online-nya nggak terekam. Bisa pakai terekam ya. Berarti sini ada stop recording, masih jalan berarti. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita, lambda itu ada 2 nilai kan? Lambda 1 dan lambda 2. Kita ganti sini. Ya. Ada 2, berarti sini A0 tambah A1 kali lambda 1 adalah E pangkat lambda 1T. Yang satu ini A0 ditambah A1 kali lambda 2, E pangkat lambda 2T. A0 sama dengan A0 sama kan? Kalau kita kurangi, apa yang terjadi? Kita berarti cari A1 ya. Berarti ini bisa dicoret kan? Ya, ini bisa dicoret enggak? A0 kurang A0 kan 0 ya. Karena ini yang kita kurangi. Sehingga terjadi sini apa? Oh ya, ini diganti dulu ya, sorry. Belum diganti.
Ya, ini belum diganti. Ganti dulu. Kita ganti. Tadi lambda 1 nilainya 3, lambda 2 min 1 kan? Kita ganti ya. Jadi A0 tambah apa nih? A1 kali 3 ya. Ya kan? Kali 3 sama dengan E pangkat 3T. Kemudian A0 ditambah A1 kali min 1 sama dengan E pangkat min 1T. Min T ya nak? Nah, supaya A0-nya hilang, berarti dikurangi nak? Ya, dikurangi ya. Ini dikurangi, hilang. Ini menjadi apa nih? 3A1 dikurangi min 1A1. Jadi berapa? Hati-hati nih. 3A, kita salin di baliknya ya. A0 ditambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. A0 min A1 sama dengan E pangkat min T. Kalau kita kurangi, ini hilang nggak? Tinggal jadi ini min ini hati-hati, min kali min kan plus. Jadi plus A1 tambah 31 jadinya 4A1. Betul. Ini adalah E pangkat 3T dikurang E pangkat min T. Nah, dari sini kita berapa nilai A1? A1 sama dengan E pangkat 3T dikurang E pangkat min T per 4. Kan? Sehingga A1 adalah berapa? 1 bagi 4 sini. Ini kan koefisien 1. 1 bagi 4 seperempat E pangkat 3T min 1 bagi 4 min seperempat E pangkat min T. Inilah relasi atau hubungan A1 dengan fungsi T. E pangkat 3T dan E pangkat min T. Jelas sampai sini? Ini seulang-ulang ya. Jadi ditonton lagi, dicoba kerjakan lagi ya. Jalan salah satunya latihan ya. Oke. Terhadap ini bagaimana kita mencari A0? Nah, bagaimanakah kita mencari A0? A1 sudah dapat nih. Bagaimana kita mencari A0? Nah, kita salin nih ya. Kita salin A0 tambah ya. A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. A0 kurang A1 sama dengan E pangkat min T. Kita mencari A0. Berarti ini harus sama enggak? Yang ini, maksudnya yang ini harus sama kan? Nah, supaya sama gimana? Ini dikali berapa? Halo, 3 sama min 1 atau 3 sama 1, 3 kan? Ini kali 1, ini kali 3 enggak? Nah, kita kali. Ini kali 1 kita salinnya. A0 tambah 3A1 sama dengan E pangkat 3T. Terus ini kali 3, 3A0 dikurang 3A1 sama dengan 3E pangkat min T. Supaya 3A1-nya hilang, plus min, apa? Ditambah ya. Karena ditambah, ini tambah 1 tambah 3, 1A0 tambah 3A0 berapa? 4A0 sama dengan E pangkat 3T, enak. E pangkat 3T ditambah 3 E pangkat min T. Berapa A0? Maka A0 sama dengan E pangkat 3T ditambah 3 E pangkat min T per 4. Maka A0 apa? 1 bagi 4 seperempat E pangkat 3T ditambah 3 bagi 4, 3 per 4 E pangkat min T. E pangkat min T. Inilah hubungannya A0 dalam fungsi T. Enak. Jadi kita dapat A0 dan A1. Jelas sampai sini? Kita dapat A0 dan nah, setelah dapat A0 dan A1 barulah kita bisa menentukan menentukan apa? Matrik
transisi keadaan. Ya. Jadi kita bisa tentukan matriks transisi keadaan. Yang di awal tadi. Kita salin yang di awal tadi. Yang tadi yang di ini nih. Mana itu? Matriks transisi keadaan. Ini ya. Matriks transisi keadaan itu kan ini. Ini kan. Yang saya kurung kotak biru itu. Itulah matriks transisi keadaan. Kita salin. E pangkat AT sama dengan A0 kali matriks identitas. Ini I2 ya. Berarti I2. Karena 2 kali 2 kan. Kalau I3, 3 kali 3 matriksnya. Tambah A1 kali matriks A. Yang 2 kali 2 ukurannya. Ini adalah matriks transisi keadaan atau state transition matrix. Oke. Kita ganti. Jadi E pangkat AT sama dengan A0-nya berapa tadi? Mana A0? A0 ini ya. 1/4 E pangkat 3T tambah 3/4. Ya. Jadi 1/4 A pangkat E pangkat 3T. 1/4 dari E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T kali I. I-nya I2. I2 itu 1001 kan. Matriks identitas. Ya, matriks identitas di mana dekorator tambahan sebab 1 kan. Matriks identitas disebut juga matriks apa? Matriks satuan. Ya, matriks identitas juga. Ditambah A1-nya sekarang. A1-nya berapa sih? A1-nya 1/4 E pangkat 3T kurang 1/4 E pangkat min T. 1/4 kalau 1/4 ya. 1/4 E pangkat 3T dikurang 1/4 E pangkat min T. Dikali matriks A. Matriks A berapa tadi? Kan atas soalnya tadi. Soalnya sini. 2130 ya. 2130. Ini soalnya. Matriks A-nya. Jadi matriks A-nya kita sambung sini. 2130. Nah, ini jadi E pangkat AT sama dengan yang ini dikali 1 tetap kan? 1/4 agak pinggir sedikit. 1/4 E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Dikali 1 kali 0, 0 ya. 0. Yang bawahnya dikali 0, 0. Dikali 1 tetap. Berarti 1/4 E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Ini adalah yang bagian depan. Nah, sekarang yang belakangnya. Ini kali 2. Hati-hati nih. Ini kali 2. 2 kali ya, ini 2 ya. 2 kali 1/4, 2/4 ya. Jadi jangan dikecil setengah ya. Biar aja dulu. Karena kita menjumlahkan 2/4 E pangkat 3T min 1/4 kali 2, 2/4 E pangkat min T. Ya kan? Kemudian dikali 1. Nah, kalau kali 1, salin aja ini. Ya, jadi 1/4 E pangkat 3T kurang 1/4 E pangkat min T. Tunggu. A0-nya 1/4 tambah 3/4. Betul kan? 1/4 tambah 3/4. Terus yang A1-nya yang 1/4 kurang 1/4. Betul ya? Oke. Kemudian ini kali 1 tetap. Nah, ini kali 3 nih. Kali 3, 3/4 E pangkat 3T. Nah, 3 kali min 1/4 min 3/4 E pangkat min T. Terus kali 0, 0 ya. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi E pangkat AT sama dengan, nah gitu.
Ini kita jumlahkan nih. Ini kita jumlahkan dan ini. Kita jumlahkan berapa? 1/4 E pangkat 3T ditambah 2/4 E pangkat 3T berapa? Halo. 1/4 E pangkat 3T ditambah, ya, ini 1/4 E pangkat 3T ditambah dengan 2/4 E pangkat 3T. Nama yang sama ya. 1/4 tambah 2/4, 3/4 ya. Jadi 3/4 E pangkat 3T. Ya. 3T ya. Kemudian 3/4 E pangkat min T dikurang 2/4 E pangkat min T. 3/4 kurang 2/4, 1/4 ya. Plus 1/4 E pangkat min T. Itu ya. Halo. Oke. Kemudian 0 ditambah ini. Nah, salin aja nih. 0 tambah ini berarti tetap. Jadi ini 1/4 E pangkat 3T dikurang 1/4 E pangkat min T. Terus yang ini 0 tambah ini juga salin aja. 3/4 E pangkat 3T dikurang 3/4 E pangkat min T. Ya. Kemudian yang ini ditambah 0 tetap ya, berarti salin ya. 1/4 E pangkat 3T ditambah 3/4 E pangkat min T. Inilah matriks transisi keadaan atau stage transition matrix. Ya, 3/4 tambah 1/4 itu 1/4 kurang 1/4, 3/4 kurang 3/4, 9. Yang minggu lalu ini sama. Ya, ini yang disebut matriks transisi keadaan. Ya, yang disebut apa? Ya. Disebut matriks transisi keadaan. Ya. Ya jawabannya ini. Ya silakan. Agak panjang ya. Nggak tahu waktunya cukup kan ya. Salah juga. Ada yang mau ditanya? Anda udah latihan yang minggu lalu, ini sama persis minggu lalu, sama. Ya. 2136 materi A di soalnya. Soalnya, tadi kan di soalnya paling atas ya. Yang paling atas ini 2130. Tuh, diketahui materi A, ya kan? Ditanya nilai eigen, tetraeigen, baru materi transisi keadaan kan. Jadi itu nggak boleh sembarangan ya, itu diketahui given ya. Given. Oke. Mana teman yang lain nih? Today is the last day for calculus 2. Ya enggak? Hari terakhir ini kan. Masih. Atau hari ini masih ada acara itu apa? Presentasi itu? Sidang. Masih ada ya? Ini bentrok gini rusak deh. Ya, sebentar lagi kita masuk yang problem yang kedua, mencari Fourier series, ya, Fourier series atau direct Fourier, direct Fourier atau Fourier series.
Sudah selesai? Belum. Ini persis minggu yang lalu punya sama. Sengaja saya ambil yang sama supaya memantapkan maksudnya. Ya. Kalau kasih yang baru lagi bingung deh. Ya. Nah, sebentar lagi baru kita masuk dengan Anda sudah catat semua? Denis? Belum? Ya, ini yang problem kedua. Cari Fourier series atau direct Fourier dari fungsi berikut. Dia kasih gambar panjang gitu ya. Anda lihatnya tengah aja. Walaupun yang panjang daerahnya panjang, yang Anda lihat itu tengah aja. Tengahnya itu yang kalau saya kasih warna hijau, berarti yang ini aja ya. Ini bukan ada kan? Oke, jadi kalau yang problem kedua, salah nomor 2-nya, cari dari Fourier, walaupun diberi gelombangnya panjang, yang ada perhati itu kan dari 0 ini kiri kanannya. Ini 0, kiri kanannya min 2pi, kirinya min 2pi, kanannya plus 2pi kan. Itu aja batasannya. Jadi Anda perhatikan tuh yang ini nggak usah diperhatikan ya. Jadi yang ini nggak usah diperhatikan. Ini juga. Paham maksudnya? Yang dilihat itu adalah yang dari 0 kiri kanan. Batasnya ya apa min 2pi atau min pi plus 2pi atau min 1,5 pi plus 1,5 pi gitu. Ya. Oke. Nah, setelah itu Anda tentukan berarti batasnya dari min 2pi sampai plus 2pi. Dari gambar Anda bisa batasnya itu warna lain. Batasnya itu adalah ini min 2pi sampai plus 2pi. Enak. Itu batasnya. Maka sini min 2, batasnya dari min 2pi sampai plus 2pi. X itu X atau T ya. Boleh X, boleh T. Min 2pi sampai plus 2pi. Oke. Ini mengulang minggu lalu ya. Saya tidak nambah soal baru, tapi mengulangi persis minggu yang lalunya juga. Supaya memantapkan ya. Jadi ini batasnya dari min 2pi sampai plus 2pi. Jelas maksudnya? Berarti 2L-nya berapa? 2L itu adalah panjang periodiknya. Periodiknya dari mana ke mana? Dari min 2pi sampai plus 2pi itu berapa pi? 4pi kan? Ya, 4pi. Ini kan min 2pi ke 0 kan 2pi. 0 ke 2pi, 2pi. 2pi tambah 2pi, 4pi kan? Jadi 2L-nya atau periodenya adalah 2L dengan 4pi. Berarti L berapa? L adalah 4pi bagi 2 adalah 2pi. Sudah jelas? Ini L-nya. Ya, ini L-nya. L-nya adalah 2pi. Jelas sampai sini? Nah, dari gambar ini, ya, kalau gambar ini saya tuliskan gini kan gini ya. Ini 1, ini min 1, ya, ini 1, ini min 1. Terus ini adalah dari apa? Min 2pi. Terus ini adalah plus 2pi. Begitu enggak? Nah, grafiknya itu ini kan. Contohnya sorry. Ini grafiknya ini kan. Sama ini. Nah, ini betul-betul
Ini betul-betul. Itu sebenarnya. Ya, walaupun ini ada sampai sini, ini juga sampai sini. Penting, Anda lihat ini 0. Ya. Nah, artinya apa? Ada terjemahan nih, fungsi X atau fungsi T boleh ya, mau pakai T atau X sama dengan apa? Gini kan. Ini nilainya ada yang -1, ada yang +1 enggak? Terbalik ya, ya boleh terbalik ya, bisa juga ya. Kecil dulu, oke. -1 dan 1. Nah, kapan nilainya -1? Kapan nilainya ini nilai ini -1. Ini berarti kan fungsi X sama dengan -1 ya enggak? Antara -2pi 0 kan? Berarti sini X atau T terletak antara -2pi sampai dengan 0. Ya. Terus kapan fungsi X-nya sama dengan 1? Ya. Kapan fungsi X-nya sama dengan 1? Nah, 0 sampai 2pi. Jadi X terletak antara 0 sampai 2pi. Gitu. Paham? Terjemahan ini membantu Anda ya. Terjemahan ini. Untuk menyelesaikan masalah ini lebih cepat ya. Jelas sampai sini? Oke. Saya jelas gini, barulah kita cari berapa A0, berapa AN, berapa BN. Kan dari referensi itu ada 3 unsur kan? A0, AN, BN. A kecil 0, A kecil N, B kecil N. Ya, kan? Ya N-nya subscript ya. Nah, sampai sini baru Anda tentukan berapa A0. Coba dulu, berapa A0? Ya. Jadi A0 sama dengan apa? Menurut rumus A0 adalah L integral min L sampai L fungsi X dx. Itu rumusnya enggak? Halo? Ini rumus A0. Kemudian kita ganti A0 adalah Pi-nya berapa tadi? Pi-nya berapa sini? L-nya. L-nya berapa? 2pi ya. Jadi kan intervalnya dari -2pi sampai 2pi adalah 4pi. 2L. Jadi L adalah 4pi bagi 2pi. Jadi L-nya 2pi. Bisa macam-macam ya. Bisa. Kalau dari min L sampai L atau min pi sampai pi, berapa 2L-nya? Min pi sampai plus pi. Berapa L-nya? 2pi. Berapa? Kalau 2L dengan 2pi, L sama dengan apa? Pi ya, coret 2-nya coret. Paham ya? Nah, sehingga ini menjadi min 2pi sampai plus 2pi fungsi X dx. Ya. Nah, ini kita pecah ya. Tadi kita sudah bikin ini ya, apa namanya? Intervalnya ya. Ini fungsinya kita bisa tulis begini. Sehingga A0 berapa? A0 adalah 1/2pi kali integral. Nah, dipecah yang sesuai tadi ini. Ini apa? Dari min 2pi sampai 0, fungsi X-nya sama dengan min 1. Nah. Dari min 2pi sampai 0, fungsi X-nya adalah min 1. Tulis ini kan. Dari min 2pi sampai 0, fungsi X-nya adalah min 1. Fungsi X dx. Nah, ditambah dari 0 sampai 2pi, fungsi X-nya berapa? Lihat di sini. Dari 0 sampai 2pi, fungsi X-nya adalah 1. Betul enggak? Sama dengan 1. 1 dx. Kurung tutup. Ngerti enggak? Halo? Ya. Oke. Nah, sehingga A0 adalah 1/2pi dikali integral min 1 dx. Berapa? Integral dari min 1 dx. Min X enggak? Kan
min 1 tuh ya min 1 min integral dx kan x. Harga batas min 2pi sampai 0. Ini mau dikurung kurawal boleh. Ditambah ini juga integral 1 dx. Satunya boleh hilang. Integral dx x. Harga batasnya 0 sampai 2pi. Ya. Jelas sampai sana? Ya. Jadi Anda tonton yang minggu lalu dan minggu ini itu bisa membantu Anda ya. Oke. Nah, baru kita selesaikan nanti A0-nya berapa. Nah, ini minnya boleh keluar ya. Keluar sehingga enggak X batasnya dari min 2pi sampai 0. Ini X-nya dari 0 sampai 2pi. Sudah? Kalau sudah, jadi A0 berapa? A0 sama dengan 1/2pi kali, nah ini minnya boleh keluar ya. Jadi min dari apa? X agak batas min 2pi sampai 0 ya enggak? Ditambah integral X batas dari 0 sampai 2pi, betul enggak? Sama ya. Yang ini aja minnya kita keluarkan. Kemudian A0 berapa? 1/2pi kali min dari apa? X batas atas 0 dikurang X batas bawah min 2pi. Gitu enggak? Ditambah X batas atas 2pi dikurang X batas bawah 0. Oke. Sehingga A0 sama dengan berapa? 1/2pi min dari, nah ini min berapa nih? Ini kali min plus 2pi. Terus ini tambah 2pi. Gitu ya. 1 min 1 plus, apa yang terjadi? 1 min 1 plus 0 jumlahnya. Betul nggak? Min 2pi tambah 2pi 0 nggak? Ya, min 2pi tambah 2pi 0. Sehingga A0-nya sama dengan 0. Jelas ya? A0-nya menilai 0. Sampai sini ada pertanyaan? Anda buka online enggak? Nah, saya mau lihat apakah online-nya jalan baik. Nah, Pak Bunda. Oke, setelah A0 itu dapat, kita cari AN. Setelah AN dapat, BN. Ya. Nah, sebentar lagi kita cari AN. Ya, AN berapa? Kemudian BN. Nah, setelah A0, AN, BN dapat, barulah kita bisa menentukan Fourier series atau direct Fourier-nya. Ya. Sudah? Oke, kita lanjutkan AN sekarang. Ya. Kita mau cari AN. AN sama dengan L integral min L sampai L fungsi X kali, kalau AN itu pasti cos. Kalau BN pasti sin. Jadi kosinus dari sudutnya MPX per L kali DX. Ini rumus AN-nya. Ya. Sehingga AN sama dengan 1/2pi integral min 2pi sampai plus 2pi. Nah, fungsi X-nya belum tahu ya, fungsi X cos N PX PL. Karena kita harus pecah sesuai yang tadi fungsi mana tadi? Ini sesuai fungsi ini.
yang saya kotak biru ini, ya. Ya, fungsi ini. Jadi AN sama dengan 1/2pi, ini dipecah menjadi integral min 2, batasnya min 2pi sampai 0 tadi kan. Ada ini fungsi X-nya berapa kali cos MPX per L-nya 2pi, L-nya 2pi dx ditambah integral. Nah, berikutnya 0 sampai 2pi batasnya. Tadi lihat di batasnya. Fungsi X-nya berapa? Kosinus NPX per L. L-nya ganti ya. L-nya diganti dengan 2pi dx. Paham maksudnya ini? Hah? N. NPX PL. N itu AN N kan gitu. Kalau A1 ini N-nya ganti 1. Kalau A2 N-nya ganti 2, itu maksudnya. Ya. Suku ke N itu mestinya. Nah, tadi kita lihat dari sini nih. Kalau min 2pi sampai 0, fungsi X-nya berapa? Fungsi X-nya berapa untuk batas ini? Min 1 nak? Antara min 2pi sampai 0, min 1. Antara 0 sampai 2pi, 1 kan? Dari gambar dari terjemahan tadi ya. Nah, kita masukkan sini. Jadi berapa? Min 2pi sampai 0 adalah min 1. Sedangkan 0 sampai 2pi adalah 1. Ya. Nah, ini yang kita selesaikan. Ya. Sangat disayangkan 2 minggu hari tanggal 12 sama 15, Senin dan Kamis ini sudah dimanfaatkan membaik. Ya kena bentrok dengan apa? Acara sidang tadi ya. Nah, itu yang jurusan dan mikirin. Mata kuliah ini mata kuliah sulit ya. Saya katakan sulit ada di alamin. Oke, sehingga AN berapa? 1/2pi. Nah, hati-hati. Ini min 1-nya ya bisa di luar ya. Min 1-nya letak di luar. Oke. Terus ini cos U, ini bisa coret ya. Pi-nya bisa coret enggak? Pi-nya bisa coret enggak? Pi-nya bisa coret ya. Jadi tinggal sini NX berdua ya. Jadi sini tinggal integral dikasih jarak ya. Ini mau dikali apa? Integral min 2pi, batasnya min 2pi sampai 0. Min 1-nya udah di luar. Ini kosinus dari NX per 2 dx. Nah, dx ini ubah jadi du. Ya, du jadi d dari NX per 2. Anda tahu turunannya berapa terhadap x? Halo? NX per 2 diturunkan terhadap x. Berapa tuh? N per 2. Enak. N per 2. X turunannya 1 dx. Tahu maksudnya? Halo? Tambah di sini. Ini nih, diferensial dari NX per 2 kan artinya N per 2 yang diturunkan X-nya kan. N per 2 adalah konstan. X turunannya berapa? X turunannya 1 dx enggak? Hasilnya apa? N per 2 dx. Benar? Ya, N per 2 dx. Oke, jadi hasilnya sini N per 2 dx. Jadi padahal yang ada dx saja, terjadi kelipatan berapa sih? Terjadi kelipatan N per 2. Supaya N per 2 jadi 1 dikali berapa? Supaya N per 2 jadi 1 dikali 1 per N per 2. 1 per N per 2 dibalik 2 per N. Itu enggak? Karena 2 per N kali N per 2 dx, dx. Ya kan? Ditambah, ini juga. Kasih jarak. Integral dari 0 sampai 2pi. Ini cos U dx. Jadi cos NX
per 2 kali D NX per 2. Sama sama tadi. Turunannya berapa? N per 2. Ya kan? X diturunkan 1 dx. Yaitu dx. Ya enggak? 1 dx. Yang di sini yang diketahui dx saja. Terjadi N per 2. N per 2 kali. Supaya N per 2 kali menjadi 1 dikali sepernya. Seper dari N per 2 berapa? Dibalik 2 per N. Ya. Cukup jelas? Oke. Nah, HN sama dengan 1/2 pi. Nah, ini jadi min 2 per N. Min 1 kali 2 per N. Min 2 per N. Integral dari cos U du apa? Integral dari cos U du. Apa rumusnya? Ya. Integral, saya tulis ini rumusnya. Ini rumus supaya tahu. Integral cos U du adalah sin U tambah C. Rumus umumnya, C-nya kan enggak ya? Kalau tak tentu. Jadi sini jadi apa? Integral cos U du adalah sin sudutnya U-nya NX per 2, agak batasnya berapa tadi? Batas integralnya min 2 pi sampai 0. Ya. Kurung kalau tutup. Nah, tambah 2 per N. Ini sama nih. Integral dari cos U du sama dengan apa? Sama rumus yang sama. Sin, ya, sin U. Sin NX per 2, agak batasnya integralnya 0,2 pi. Tutup situ. Paham nggak? Oke. Ya, step by stepnya gitu. Nah, coba kita ya kalau mau ini tetap biar gini atau ini mau dikali boleh ya. 1/2 pi kali min 2 per N berapa tuh? Nah, ini rumus kita di mana ya? Ini kita lompat ya. Ini kumpul rumusnya nanti kalau ada yang ada bentuk rumus kita. Nah, lanjutnya berarti AN berapa? AN sama dengan apa tadi? 1/2 pi kali min 2 per N enggak? 1/2 pi kali min 2 per N. Ya. Terus sin, nah ini yang kita ganti X-nya ya. X-nya yang agak X batas atas sama X batas bawah masing-masing. Artinya sin N per 2 kali X-nya yang batas atasnya 0. Berarti apa tuh sin? Sin N per 2 kali 0. Itu enggak? Batas atas. Ini batas atas. 0. Batas bawahnya min 2 pi. Selisih ya. Sin N per 2 kali X. X-nya min 2 pi. Itu enggak? Dengan ini adalah apa nih? Ini yang depannya ya. Ini yang depannya nih, yang depannya. Sekarang yang belakang. Ini kali lagi 1/2 pi ini dikali 2 per N. Ya. Di sini. Nah, 1/2 pi dikali plus 2 per N. Sama jalannya. Tapi agak batas beda. Sin N per 2 kali batas atasnya apa? 2 pi ya. Batas atasnya 2 pi. Jadi berarti sini N per 2 kali 2 pi dikurang sin
N per 2 batas bawahnya 0. Enak. Bang? Nah, sekarang ini duanya bisa coret. Duanya bisa coret. Ini juga duanya bisa coret. Duanya bisa coret. Ya. Oke. Sehingga AN berapa? Ini dicoret duanya tinggal min PN. Enak. Min PN atau NP. Terserah. PN atau NP. PN atau NP terserah aja. NP ya. Oke. P kali N, NP. Oke. Terus ini kurung ya. Ini jadi sin berapa nih? Sinus dari N per 2 kali 0, 0 nggak? N per 2 kali 0, 0. Dikurang sin. Ini duanya coret. Ya, duanya coret. Ini dua juga coret. Tinggal apa? Min MP. Min MP. Ya, min MP. Ditambah. Ini duanya coret, tinggal seper P kali N, MP. Ya, MP. Terus ini sin, ini duanya coret juga, tinggal sin NP. Ini boleh dikurang sin, ini kali 0, sin 0. Nah, ini sin 0, 0 ya. Ini minnya bisa keluar ya. Ini minnya bisa keluar sebetulnya. Tinggal sin NP. Sin NP. Kalau N-nya 1, sin P. Sin P berapa? 0. Kalau N-nya 2, sin 2P? 0. Kalau N-nya 3, sin 3P? 0. Semua 0 kan? Berarti sin NP 0. Nah, berarti ini adalah, ini nilainya 0. Ini juga nilainya 0. Sin 0 nilainya 0. Sin NP nilainya 0. Hasilnya apa? Dikali 0 semua kan? Hasilnya 0. Ya, jadi AN-nya adalah 0. Ya, dan 0 semua. Jadi A0-nya 0, AN 0, BN nggak boleh 0. Kalau BN 0 habis apa yang mencari? Jadi dari formulnya ngacau atau tulis series. Ya enggak? BN-nya ada. Ya. Tinggal kita cari BN-nya ya. Bentar lagi. Sudah nangkap ya? Karena 0, 0, 0, 0 semua, ya enggak ada nilainya kan? Jadi 0. Ya. Selesai. Sudah? Kita cari BN-nya sekarang. Kalau sudah. Jadi BN rumusnya sama. CPL min L sampai L fungsi E kali, kalau AN kali cos, kalau BN kali sin. Sin sudutnya MPX per L dx. Inilah rumus BN. Ya. Sehingga BN-nya sama dengan seper L-nya 2Pi, L-nya 2Pi ya, min L jadi min 2Pi sampai 2Pi. Fungsi X kali sin MPX per L-nya 2Pi. L-nya juga ada 2Pi, ada yang Pi, tergantung soalnya. Kalau enggak, ini 2Pi. X. Berarti Pi-nya bercoret. Nah, ini dipecah. Yang tadi ya, dipecah sesuai gambar, terjemahan gambar yang tadi. Ini soalnya dalam bentuk gambar ya. Jadi gambarnya harus Anda terjemahkan dalam fungsinya atau fungsinya. Ya. Jadi ini jadi adalah 1/2Pi dikali integral dari min 2Pi sampai 0
fungsi X-nya berapa kali sin NX per 2. Sama dengan tadi ya. Ditambah dengan AN. Di sini 0 sampai 2pi. Fungsi X-nya berapa kali kosinus NX per 2. Ya. NX per 2. dx. Oke, tadi kita pelajari antara min 2pi sampai 0 mana disorder. Di atas ini. Yang bawah, pojok kanan bawah itu ya. Antara min 2pi sampai 0 di sini saya lihat juga min adalah nilainya min 1 nah. Ya, dari gambar adalah min 1, sedangkan 0 sampai 2pi adalah plus 1. Nah, kita ganti ya. Kita ganti ini antara min 2pi sampai 0 adalah min 1, sedang 0 sampai 2pi adalah plus 1, isi N-nya. Ya. Kita ganti, jalannya sama nih. Dan ini nggak mungkin 0. Kalau ini 0 lagi, apa yang dicari? Nggak ada. Ya. Salah. Jadi Bn sama dengan 1/2pi, atau ini min 1-nya, ini di depan masih ya. Min 1-nya dikeluarkan, kosong, integral min 2pi sampai 0. Ini sin U, U-nya NX per 2, dx-nya diubah jadi du, d dari NX per 2. Turunan NX per 2, adalah N per 2 kali turunan X adalah 1 dx. Enak? Berarti terjadi kelipatan N per 2 ya. Supaya N per 2 jadi 1 dikali sepernya. Seper dari N per 2 dibalik 2 per N. Ya, seper dari N per 2. Seper dari N per 2 adalah 2 per N. Ditambah ini juga sama. 0 sampai 2pi cos U NX per 2 dx harus jadi du, dan NX per 2. Diturunkan pada X, ini adalah N per 2, turunan X adalah 1 dx. Yang ada dx sama ya. Berarti terjadi kelipatan N per 2. Supaya N per 2 jadi 1 kali seper N per 2. Berarti 2 per N. 2 per N. 2 per N. Paham sampai sini? Halo? Nah, sehingga kalau ini dikalikan, ini Bn sama dengan apa? 1/2pi dikali min. Ya. Min 1 kali 2 kan min 2 per N. Dan ini 2 bisa coret. Ya. Nah, integral dari sin U du, rumus lagi, balik ke sini. Apa rumus dari integral sin U du? Apa rumusnya? Sin U du. Halo? Hasilnya? Min cos U. Enak. Hati-hati. Karena turunan cos kan min sin. Min kali min plus cocok. Hasil integral kalau didiferensialkan, ini diferensialkan kembali ke soal. Coba turunkan. Turunan cos apa? Min sin U. Ya, min sin U du. Jadi sini apa? Min sin U. Min plus sin U. So ya. Jadi hasilnya min integral sin U du adalah min cos U. Ya. Min cos U. Jadi sini min cos U ya. Min cos U-nya adalah NX per 2, harga batas min 2pi sampai 0. Ditambah, ini dikali nih, 1/2pi yang depan, dikali dengan 2 per N. Ini bisa coret 2-nya. Nah, sama juga ini, integral cos U du, sama rumus umumnya, itu apa? Min, ini cos ini sin ya. Sorry. Ini sin deh, saya yang salah nih. Ini bukan cos tapi sin. Ya. Ini adalah sin. Kan sin nih. Sin. Ini juga sin. Integral sin U du adalah min cos U. NX per 2 harga batas
0 sampai 2pi. Sudah paham di sini? Halo? Nah, ini coret duanya, tinggal min 1 per pi kali n MP. Jadi Bn sama dengan hasilnya min 1 per NP. Pi kali N. Oh ya, minnya boleh keluar nih. Minnya keluarkan. Oke, min keluarkan. Min kali min plus. Ya nak? Ya kan? Minnya dikeluarkan. Atau Anda mau biarkan, boleh. Ini ada min 1. Minnya keluarkan min 1 sini. Min kali min plus D. Oke. Terus ini cos U DU. Cos MPX per 2. Cos N per 2 kali X. X agak batas apa? Batas atas 0, di bawah min 2pi. Batas atasnya ini 0, dikurang kosinus N per 2 kali X. X-nya batas bawahnya min 2pi. Nah, ditambah, ini sama, seper NP dikali kosinus dari apa? Oh ya, ini minnya keluar, sorry. Minnya keluar jadi min 1. Ya, minnya keluar jadi min 1. Ya, keluarkan minnya. Ini minnya dikeluarkan. Tinggal cos MP per 2. Cos MX per 2, sorry. Cos MX per 2. Jadi M per 2 kita terus. Cos N per 2 kali apa? Agak batas atas 0,2pi. Berarti batas atasnya 2pi dikurang kosinus dari N per 2 batas bawahnya 0. Ya kan? Halo? Jelas sampai sini? Sehingga Bn berapa? Min kali min plus seper NP. Nah, ini menjadi kosinus N per 2 kali 0, 0. Ya. Cos 0 dikurang kosinus dari, ini coret, ini cos min NP. Nah, plus kali min seper NP. Ini menjadi kosinus dari 2 coret NP dikurang kosinus, ini dikalikan cos 0. Anda belajar kalau kosinus sudut negatif ini di kuadran keempat ya. Anda tahu cos plusnya di kanan, berarti kuadran keempat adalah plus ya. Jadi berarti kosinus min alfa, ini saya tulis di rumusnya sini. Kosinus min alfa adalah cos alfa. Jadi kalau kita gambarkan, ini alfa, ini min alfa. Kuadran pertama, ini untuk cos ya. Kuadran pertama plus, kuadran keempat juga plus. Jadi walaupun sudutnya negatif, ini positif ya. Negatif kuadran keempat, tetap tandanya positif, ya kan? Paham? Jadi ini, maka ini dapat ini. Cos min alfa adalah cos alfa. Berarti sini cos min NP adalah cos NP, ya. Jadi Bn adalah seper NP. Ini apa nih? Cos 0 berapa? 1 ya? Cos 0 1. Cos 0 1 dikurang. Ini bukan min keluar ya, tapi cos min alfa adalah cos alfa. Jadi cos NP. Dikurang seper NP. Ini cos MP kurang 1. Enak? Halo? Nah, kalau min ini saya kali ke dalam ini, apa jadinya? Coba. Bn sama dengan apa? Seper NP 1 dikurang cos NP. Ini jadi plus ya. Seper NP. Ini kali min.
Apa jadinya? Min kali min 1 plus 1 enggak? Plus 1. Min kali cos, min cos. Sudutnya MP. Anda lihat ini sama enggak? Sama-sama plus. Berarti dijumlahkan 2 kali enggak? Halo? Ini kurang halamannya. Sehingga kita dapat berapa BN? Kita mencatat dulu ya. Ada yang mencatat, silakan. Ya. Oke. Baik. Dijumlahkan ini sekena sama persis. Kalau dijumlahkan 2 kali, nah, A tambah A 2A kan. Berarti ini 2 per MP. Jadi hasilnya BN jadi 2 per MP. Ya. Jadi BN sama dengan 2 per MP kali 1 dikurang cos MP. MP-nya mau dikurung atau tidak sama ya. Dikurung atau tidak sama. Nah, ini bolehkah ditulis 2 kurung 1 kurang cos MP per MP. Enak. Ya, boleh kan? Tulisannya begini. Nah, baru jadi sini Fourier series Fourier series atau direct Fourier bahasa Indonesia. Direct Fourier adalah apa? Fungsi X atau fungsi T boleh. A0 per 2 ditambah sigma N dari 1 sampai tak hingga di sini AN kali kosinus sudutnya MPX PL ditambah BN kali sinus ya, sinus dari NPX PL tutup. Nah, karena A0-nya 0 jadi 0 per 2 sigma dari N dari 1 sampai tak hingga AN-nya juga 0 ya, 0 kali kosinus MPX per 2 pi, L-nya 2 pi ya. Tambah BN-nya ini nih, BN-nya ini 2 kali 1 dikurang kosinus MP per MP dikali sinus sudut MPX per L-nya 2 pi. Ini karena ada 0, ini hilang nggak? Ini juga hilang nggak? Ya. Jadi ini hasilnya fungsi X sama dengan ini 0 juga. Tinggallah sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Sini apa? 2 kali 1 kurang kosinus MP per NP kali sin ini P-nya coret. Tinggal MP MX enggak MX ya. MX per 2 enggak? Halo. Nah, yang bisa keluar di sini apa? Yang bukan N apa? 2 dan P. Nah. Bukan N kan? Boleh keluar. Jadi sehingga ini hasilnya fungsi X sama dengan 2 per P. Dia boleh keluar ya. 2 dan P-nya boleh keluar. Tinggallah sini sigma N dari 1 sampai tak hingga. Dari apa? 1 kurang kosinus NP. Ini boleh. Ini 1. Per. Ya. Ini 1. Per apa? Ini 1 kurang per di sini sudah keluar P tinggal N per N kali sin dari NX per 2 ya. NX per 2. Nah, inilah jawabannya. Solusinya ya. Oke, ada yang mau catat?
Sudah ya? Belum. Sudah ngerti maksudnya? Cukup panjang ya. Dari gambarnya cuma kasih soal gambar ya. Gambar. Coba terjemahkan dulu itunya. Kemudian hitung. Berapa A0, berapa A1, berapa A0, berapa AN, berapa BN. Ya. Waktunya tinggal ini. Kita nggak bisa ini. Sudah selesai? Belum. Bisa absen sih. Absen kok nggak bisa di sini ya. Oke, jadi saya absen dulu ya. Yang berikutnya itu tinggal keluarkan 2/P-nya ya. 2/P-nya dikeluarkan, saya absen dulu. Ya, nanti sorry. Mana tadi? Ini susah nih karena ada infocusnya model lama jadi agak gangguan ini. Mana dia nih? Susah carinya nih. Di komputer kampus no internet ya, kacau deh. Partisipan. Kita stop recordingnya dulu ya. Udah habis kan? Ya.